Halo semuanya, balik lagi bareng saya dan juga rekan saya Didan Alvaras dan juga Dan saya Ogi Durmawan. eh, pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu topik yang ya mungkin memang agak berat, tapi mungkin itu juga perlu dibahas untuk generasi-generasi kita terutamanya itu generasi Z, ya kan? Benar ya, Mas? Benar sekali. Nah, eh, banyak yang mungkin dari kita yang baru pertama kali nyoblos atau mungkin kalau aku kan 2006, nah baru pertama kali nyoblos itu baru dapat sekali kesempatan. Kalau kamu Mas, kamu kan udah tua ya? Sama aja Mas, saya juga masih pertama kali sih, jadi agak-agak golput gitu ya, Oh, iya, masih bingung gitu ya. Udah dapat serangan fajar belum kemarin Mas? Belum Mas. Wis. Oke, baik. Kalau gitu lanjut aja, kita sudah mempunyai narasumber yang mungkin sudah expert lah di bidangnya untuk membahas tentang pemilu itu. Nah, langsung saja saya perkenalkan, yaitu narasumbernya itu dengan Mas Faris di sini. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Muhammad Nadif Faisal Farisi, bisa dipanggil Faris. Aku dari mahasiswa ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya angkatan 2023. Dan di sini aku diberi kesempatan untuk menjadi moderator dari wawancara dari teman saya yang di depan saya ini. Oke, baik Mas Faris, tadi sudah dijelaskan ya, jurusannya Mas Faris itu kan dari Universitas Brawijaya, dan jurusannya juga ya mungkin udah masuk lah buat topik-topik kali ini. Nah, ya udah Mas, kita langsung aja mau wawancara Mas Faris. Monggo. Menurut Mas Faris sendiri itu gimana ya Mas, pendapat tentang Mas Faris tentang proses pemilu yang ada di Indonesia gitu? Mungkin udah berjalan dengan baik apa masih kurang, apa banyak kurangnya, apa masih kurang, gimana lah menurut Mas Faris gitu? Kalau misalkan dari aku sendiri ya, berkaca dari pemilu yang baru aja kemarin kita laksanain di tahun 2024 ya, yang mana kita melakukan pilpres sekaligus pilkada ya, dari negara Indonesia sendiri. Kalau menurutku mungkin sekilas dari aku melihat itu mungkin sudah berjalan dengan lancar, tapi memang ada beberapa warga yang masih kayak ya udah, yang penting aku nyoblos kayak gitu ya. Yang penting aku nyoblos, yang penting aku udah menggunakan hak suara. Terus pada akhirnya mereka tanpa berpikir panjang langsung menyoblos calon yang mereka anggap itu berpotensi. Tapi nyatanya mereka itu belum membaca atau belum memahami lah soal bagaimana sih potensi calon-calon yang mereka pilih tersebut, sehingga mereka hanya asal pilih saja. Yang penting hak suara mereka digunakan dan mereka cepat pulang kayak gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Berarti hitungannya itu Mas, apa jenis mereka itu kayak FOMO yes. Ikut gitu ya? Lebih bukan ke FOMO, tapi lek cara Jawa nih, di bahasa Jawanya, sing penting aku nyoblos. Sing penting aku nang TPS, yang penting aku nyoblos, yang penting aku bisa pulang, menggunakan hak suara kayak gitu. Jadi mungkin untuk generasi sekarang itu mereka itu kurang ini ya Mas, apa kurang riset apa? Iya, kurang potensinya setiap calon itu seperti apa gitu. Ya, mereka itu belum tahu, belum mencari informasi secara jelas lah. Kayak mereka cuma kebawa arus yang kelihatannya berkaca dari komplotan mereka sendiri. Kayak misal, ya kamu nyoblos apa sih? Aku nyoblos ini. Kayaknya ini enak deh. Nah, sebatas bilang ini enak, ini kayak berpotensi, sebatas itu tanpa melihat data dan fakta yang jelas kayak gitu. Kayaknya juga banyak ini ya. Misal kan setiap calon itu mempromosikannya dari media sosial kan. Yes. Dan generasi sekarang itu lebih banyak digunakan untuk bermain TikTok dan sejenisnya. Sayangnya mereka generasi kita sekarang ini ya, itu tadi yang udah kalian jelaskan, bahwasanya mereka cuma masih berkaca dari istilahnya kayak media sosial, yang mana cara mempromosikan di media sosial kalau aku lihat dari zaman sekarang ini itu kayak kurang tepat memenuhi standar untuk pada akhirnya membuat calon ini potensial. Mereka istilahnya cuma menggunakan propaganda yang mana itu kalau bisa dibilang cuma sekedar omong-omong belaka, tapi tanpa memasukkan data-data yang jelas seperti itu. Ini cuma propaganda biasa yang pada akhirnya bisa menarik banyak orang di sosial media, yang pada akhirnya mereka mau menyoblos calon tersebut. Joget-joget tok kan. Ya, kemarin itu salah satunya. Kenapa kok pada akhirnya aku bilang kayak gitu ya? Mungkin kalian udah pada tahu ya, sekarang
presiden yang jadi itu potensinya kayak gimana. Yang 58% kemarin itu, Nah, itu. itu ya kalian bisa nilai sendiri lah dari itu. Kenapa pada akhirnya aku bisa bilang kayak gitu ya, karena ya itu yang aku tangkap berdasarkan apa yang aku lihat dan apa yang aku pelajari dari kuliah dan juga realitanya seperti itu. Iya, iya. Nah, itu berarti kan besok-besok kalau ada pemilu lagi, nah lebih lebih dimanfaatkan lagi sosial medianya itu promosi untuk ya generasi sekarang kan lagi melek digital banget ya. Ya, Nah, jadi ya promosi-promosinya itu lebih dimodernisasi lah ya. buat di sosmed buat konten yang seru. Ya kayak contoh kemarin ya yang jadi sekarang kan ya kontennya itu bagus-bagus gitu, Ya. acara-acaranya bagus ya. Tapi sayangnya kontennya memang sudah bagus, tapi nggak ada isinya. Kayak gitu, nggak ada isinya. Berarti cuma Sorry to say, bagus di kontennya aja. bagus di kontennya aja ya. Aku akuin, aku juga sebagai anak yang pernah berkecimpung di bidang media juga, mungkin memang editannya dari skala siji juga mereka juga membuat lagu yang mana itu sempat viral pada kemarin sebelum ya DJ yang ya kalian mungkin sudah tahu lah lagunya kayak gimana. Nah, lewat situ saja mereka sudah bisa mendongkrak banyak orang buat pada akhirnya memilih mereka. Karena mungkin yang kita tangkap sebagai, kalau misalkan anggap aja kita sebagai masyarakat awam, itu cuma wah kelihatannya calonku ini asik, calon ini kayak melek banget soal media, apalagi calon wakil presiden yang diusung oleh yang menang sekarang itu adalah anak muda, yang mana anak dari presiden kita sebelumnya. Ya kayak gitu. Makanya dengan potensi yang dimiliki anak muda kan calon-calon yang lain kan kayak mereka mengusung calon yang istilahnya udah berumur kan. Nah, yang calonnya anak muda ini cuma ini doang. Makanya itu kok mereka bisa mendongkrak semua kita sebagai masyarakat awam ya, karena itu tadi. Mungkin benar potensinya memang anak muda lebih, ya kalau kita beranggapan lebih besar daripada yang tua-tua yang udah berumur lah ya. Tapi ya itu sekali lagi. Selain memang kita melek di sosial media, itu juga harus memahami data dan fakta yang sudah beredar ya kita bisa baca lah di segala berita yang ada, mungkin kan kemarin juga ada debat presiden yang kita bisa lihat dari situ gimana potensi dari masing-masing calon yang udah diusung. Nah, kita bisa lihat dari situ juga yang mana ya jangan berpatokan sama satu sumber lah istilahnya. Kita juga harus menggali banyak sumber sehingga kita bisa menentukan potensi calon yang bakal maju untuk memimpin negara kita itu calon yang memang berpotensi, yang istilahnya yang memang bagus lah seperti itu. Nah, tadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Tadi kan udah bahas lumayan panjang mengenai tentang menurut pendapatnya tentang Mas Faris bagaimana tadi pemilih yang ada di Indonesia. Nah, kalau sekarang itu mau pindah ke pertanyaan yang ingin Mas, gimana sih tata pelaksanaan pemilu di Indonesia? Menurut Mas Faris sendiri itu udah berjalan dengan lancar? Misal kemarin kan ada ya berita-berita itu banyak yang terjadi kecurangan di TPS. Sini itu ada yang warganya itu disuruh nyoblos ini. Nah, banyak banget itu yang kemarin berita. Nah, menurut Mas Faris sendiri gitu gimana? Sebenarnya kalau menanggapi kecurangan yang ada ini jelas kalau misalnya ada kecurangan itu suatu hal yang salah. Namun kan memang pemilu ini kan lembaga yang mengurus itu adalah BPP, Badan Pengurus Pemilu, yang mana itu seperti yang kita tahu kayak KPPS yang kemarin bertugas sebagai petugas yang buat ngarahin kita buat pada akhirnya ngambil surat yang ngasihkan formulir model C kita buat pada akhirnya itu sebagai bukti buat kita sudah bisa menyoblos, lalu mengarahkan kita ke bilik suara. Nah, mungkin kalau dilihat dari ya berkaca dari kalian sendiri deh, bukan orang nyoblos itu kan kalau dilihat sekilas kan udah berjalan dengan lancar kan. Namun pada akhirnya kayak kalau misalnya ada kecurangan, nah itu sebenarnya kalau ada kecurangan itu sebagai tugas wewenang dari Bawaslu, yang mana sudah jelas singkatannya itu Badan Pengawas Pemilu, yang mana tugasnya itu mengawasi jalurnya pemilu. Istilahnya kalau misal kita sebagai, kalau di kampus itu ada namanya DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu kan juga tugasnya kan mengawasi. Bawaslu itu kurang lebih tugasnya sama kayak gitu. Jadi tugasnya adalah mengawasi dari proses pemilihan umum kemarin itu ada harusnya setiap TPS itu yang mengawasi. Nah,
kalau misalnya ada ya kecurangan seperti itu, harusnya eh, delegasi dari Bawaslu yang bekerja di setiap TPS yang ada itu yang mengurusi kecurangan tersebut, yang harusnya menindaklanjut kecurangan tersebut dan mengumpulkan bukti kecurangan seperti apa. Nah, cuma sayangnya karena memang Bawaslu itu, setiap delegasi Bawaslu yang dikerahkan untuk turun ke setiap TPS yang tersebar di Indonesia itu mereka itu sudah pasti dibayar, dan mereka istilahnya kalau misalkan mereka mencalonkan diri untuk jadi Bawaslu tersebut, itu mereka hanya berkaca dari uangnya saja, sorry to say. Jadi yang penting mereka dapat duit lah istilah. Mereka nggak peduli, yang penting pemilu ini selesai, semua terekam dengan benar, entah siapapun yang menang. Intinya mereka cuma berkaca dari situ tanpa berkaca dari aturan semestinya Bawaslu itu seperti apa gitu. Jadi Makanya ini ya, apa kayak penting dibayar gitu ya. yang penting dibayar, betul. Sepintas itu aja pikiran mereka dari delegasi Bawaslu yang turun ke setiap TPS yang tempat kalian milih kemarin itu. Kurang ada rasa tanggung jawab. Kurang ada rasa tanggung jawab, bener. Mereka cuma ya udah, yang penting aku kerja, yang penting aku dibayar, dan yang penting aku pulang dapat duit gitu. Pada akhirnya aku dapat duit tanpa memperhatikan tanggung jawab yang mereka bawa seperti itu. Nah, makanya kalau ada kecurangan kemarin ya seharusnya itu jadi tanggung jawabnya Bawaslu. Jadi kayak ya biarkan saja. Yang penting mereka udah selesai nyoblos, mereka udah dapat cap jari yang warna stempel ungu itu, udah mereka bisa pulang gitu. Dan memang juga sekali lagi karena mereka hanya berkaca dengan uang, dan setauku setiap TPS yang ada di daerah itu cuma ada delegasinya dari Bawaslu cuma ada 1 orang. Makanya itu kayak menurutku 1 orang itu kurang untuk mengawasi jalurnya pemilu di setiap TPS yang ada di Indonesia. Karena kalau misalkan kita melakukan pemilihan itu kan orangnya kan banyak kan, setiap TPS pasti kan banyak kan, bisa 50 ke atas kan jumlah pemilihnya. Nah, kita sebagai delegasi dari Bawaslu juga ini perumpamaan aku sebagai delegasinya ya. Itu kayak kalau misal melihat sebenarnya kayak waduh, kayak apa ya? Nggak kuat gitu rasanya menanggulangi jumlah orang yang 50 orang. Belum lagi kalau misalkan kita menjalankan tugas sebagai Bawaslunya, itu takutnya bakal ada konflik di TPS tersebut. Karena yang jelas kan kalian tadi bilang kalau misalkan kecurangannya itu kayak si pemilih ini disuruh nyoblos calon yang ini, disuruh nyoblos calon yang ini kayak gitu kan. Nah, itu kan melibatkan lebih dari 1 orang, jelaskan untuk kong kali kong seperti itu kan betul lebih dari 1 orang. Nah, kita sebagai Bawaslu kayak porsi kita itu terlalu banyak untuk mengawasi jalurnya pemilu seperti itu. Jadi kayak makanya itu karena keterbatasan SDM, juga keterbatasan mental untuk menghadapi para warga yang sorry to say masih apa ya, masih keras kepala lah istilahnya, masih mau disetir buat milih ini. Nah, kita juga orang yang cuma jaga 1 kalau menghadapi orang yang sebanyak itu kan ya pasti bakal kalah. Iya, pasti kalah. Kayak gitu. Kewalahan. 1 banding 50 lah kalah ya. Ya gimana ya, itu dia. Saking banyaknya yang milih, pengawasnya cuma 1. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi untuk tugas Bawaslu besok lebih ditingkatkan lagi ya. Boleh. Sampai masukan. Sih Mas. Baik, karena sudah durasi sudah terlalu lama ini videonya. Langsung aja Mas ke pertanyaan terakhir. Buat menurut Mas Faris sendiri, apa sih Mas yang perlu diperbaiki dari pemilu yang ada di Indonesia ini, terus harapannya ke depan apa ya Mas? Bisa dijelaskan? Mungkin ya soal yang sudah aku omongin tadi, kalau misalkan berbicara soal koreksi yang harus dilakukan sama pemilu ini ya, yang harus dikoreksi itu yang pertama tadi itu yang udah aku sampaikan, kayak pengawasannya. Yang pertama jelas pengawasannya itu, karena ya masih banyak kecurangan yang bisa kita temukan di setiap acara pemilu itu. Mereka bisa mencoblos lebih dari 1 kayak yang kalian sebutkan tadi. Itu pengawasannya harus ditingkatkan. Terus juga itu tadi regulasinya harus diperjelas gimana agar tidak terjadi kecurangan setiap anggotanya. Baru yang terakhir mungkin soal itu tadilah regulasi di saat kampanye, karena ya itu tadi kita
pemilu ini kan bertujuan untuk memilih calon yang potensial. Ya. Nah, tapi kalau pada akhirnya yang dipilih ini ternyata tidak sepotensial itu, ini kan pasti bakal merugikan negara kita, kayak gitu. Nah, mungkin dari soal penyampaian propaganda atau segala macam dari calonnya ini terutama, nah itu harus dibetulkan lagi agar yang pertama kita bisa mendapatkan calon yang berpotensi, pemilu bisa berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya juga kita sebagai warga Indonesia juga menjadi warga SDM yang lebih maju, biar nggak sekedar datang milih terus pulang gitu lah, ikutan ya nggak FOMO, betul kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Faris sudah ngasih meluangkan waktunya juga ngasih informasi mengenai ya tentang pemilu yang ada di Indonesia inilah. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian sudah melihat video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan dari saya selaku moderator untuk video kali ini, dan juga rekan saya Ogi Dermawan dan juga Mas Faris. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sih, ono sing aku lagi nyadar, kayaknya mau direkam ya.